Formula E adalah ajang balap mobil listrik yang menjadi proyek ambisius Anies Baswedan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun, proyek ini menuai kontroversi dan dugaan korupsi yang kini mengancam karier politik Anies. Formula E adalah kejuaraan balap mobil listrik yang diselenggarakan oleh Federasi Otomotif Internasional (FIA). Kejuaraan ini bertujuan untuk mempromosikan kendaraan listrik sebagai solusi untuk mengurangi polusi udara dan emisi gas rumah kaca. Formula E pertama kali digelar pada tahun 2014 di Beijing, China, dan telah berlangsung di berbagai kota di dunia, seperti Paris, New York, Hong Kong, dan Riyadh. Pada tahun 2019, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan bahwa Jakarta akan menjadi tuan rumah Formula E pada tahun 2020. Anies mengklaim bahwa acara ini akan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi Jakarta. Anies juga mengatakan bahwa Formula E akan menjadi ajang promosi pariwisata dan budaya Indonesia di mata dunia. Namun, rencana penyelenggaraan Formula E di Jakarta menuai banyak kritik dan kontroversi. Beberapa pihak menilai bahwa proyek ini tidak sesuai dengan prioritas pembangunan Jakarta, terutama di tengah masalah banjir, kemacetan, sampah, dan anggaran defisit. Selain itu, ada juga kekhawatiran bahwa Formula E akan merusak fasilitas publik dan mengganggu aktivitas warga. Salah satu isu yang paling menonjol adalah dugaan korupsi dalam pengelolaan dana Formula E. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penyelidikan terhadap kasus ini sejak tahun 2020. KPK menduga ada penyimpangan dalam penggunaan anggaran dan kerjasama antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Formula E Operations (FEO), perusahaan yang mengelola Formula E. Menurut hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemprov DKI telah membayar Rp984,31 miliar kepada FEO sebagai komitmen fee untuk penyelenggaraan Formula E tahun 2019 dan 2020. Namun, akibat pandemi COVID-19, acara tersebut ditunda hingga tahun 2022. BPK menilai bahwa Pemprov DKI belum optimal melakukan renegosiasi dengan FEO untuk memperjelas status pendanaan yang telah disetorkan. Selain itu, BPK juga mencatat bahwa PT Jakarta Propertindo Jakpro, badan usaha milik daerah BUMD yang ditunjuk sebagai penyelenggara Formula E, telah mengeluarkan biaya sebesar Rp439,2 miliar untuk persiapan acara tersebut pada tahun 2019. Namun, biaya tersebut belum disertai dengan laporan pertanggungjawaban yang lengkap dan akuntabel. Dari hasil penyelidikan KPK, terungkap bahwa ada beberapa fakta-fakta yang jarang diketahui tentang kasus Formula E. Antara lain, Anies Baswedan diduga telah melanggar aturan dalam menunjuk Jakpro sebagai penyelenggara Formula E tanpa melalui mekanisme lelang atau seleksi terbuka. Anies juga diduga telah memberikan kewenangan kepada Jakpro untuk melakukan kerjasama dengan FEO tanpa melibatkan Pemprov DKI sebagai pemegang saham mayoritas Jakpro. Jakpro diduga telah melakukan markup harga dalam pembelian tiket Formula E dari FEO. Jakpro membeli tiket seharga Rp25 per tiket dari FEO, namun menjualnya kembali kepada Pemprov DKI seharga Rp35 per tiket. Dengan demikian, Jakpro mendapatkan keuntungan sebesar Rp10 per tiket atau sekitar Rp140 miliar untuk 1 juta tiket. FEO diduga telah melakukan praktik monopoli dalam penyelenggaraan Formula E. FEO merupakan satu-satunya perusahaan yang berhak mengelola Formula E di seluruh dunia. FEO juga menetapkan syarat-syarat yang mengikat bagi kota-kota yang ingin menjadi tuan rumah Formula E, seperti membayar komitmen fee, menyediakan sirkuit balap, dan memberikan fasilitas lainnya. Formula E diduga tidak seramah lingkungan seperti yang diklaim oleh Anies dan FEO. Beberapa studi menunjukkan bahwa Formula E memiliki dampak lingkungan yang negatif,
seperti menghasilkan emisi karbon yang tinggi, mengkonsumsi energi listrik yang besar, dan meninggalkan sampah-sampah plastik dan elektronik. Kasus Formula E telah menjadi batu sandungan bagi karier politik Anies Baswedan yang dideklarasikan sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem untuk Pilpres 2024. Anies telah dipanggil dan diperiksa oleh KPK sebagai saksi dalam kasus ini. Namun, Anies menolak semua tuduhan dan menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam korupsi. Anies juga mengaku tidak mendapatkan undangan untuk menonton Formula E yang akhirnya digelar pada Juni 2023 di Ancol, Jakarta Utara. Anies mengatakan bahwa dia hanya datang sebagai warga biasa yang ingin melihat acara tersebut. Anies juga menyatakan bahwa dia tidak berharap untuk diundang oleh pihak penyelenggara. Sementara itu, KPK masih terus mengusut kasus Formula E dan belum menetapkan tersangka apapun. KPK mengatakan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara profesional dan objektif, tanpa ada motif politik atau kriminalisasi terhadap siapapun. KPK juga berjanji akan mengungkap fakta-fakta hukum yang ada dalam kasus ini.